Pemirsa, kita masuk ke berita pertama. Konferensi tingkat tinggi Board of Peace atau BOP menjadi salah satu topik yang cukup hangat pada pekan ini. Keterlibatan Indonesia sebagai wakil Komandan International Stabilization Forces dan rencana pengiriman 800 pasukan ke Gaza diharapkan bisa membantu Palestina untuk membangun kembali Gaza dan mengukuhkan kemerdekaannya. Rapat perdana konferensi tingkat tinggi Board of Peace atau BOP di Washington DC, Amerika Serikat pada Kamis lalu menjadi babak baru diplomasi dunia untuk Palestina. Indonesia kini berada di garis terdepan setelah didapuk menjadi wakil komandan International Stabilization Force atau pasukan perdamaian dunia. Di hadapan sejumlah kepala negara yang hadir, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan bahwa keputusan Indonesia berpartisipasi dalam BOP mencerminkan konsistensi sikap aktif Indonesia dalam mendukung terciptanya perdamaian dunia serta solusi yang seadil-adilnya bagi rakyat Palestina. Presiden Prabowo mengaku sudah mempelajari 20 poin gagasan Presiden Trump dalam BOP dan menyampaikan harapan bahwa institusi tersebut akan membawa perdamaian sejati bagi Palestina. We are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. 20 poin yang digagas Presiden Trump dalam BOP terdiri dari 4 klaster. Pertama, soal gencatan senjata dan kemanusiaan yang terdiri dari penghentian total operasi militer, pertukaran sandera dan tahanan, serta distribusi bantuan independen tanpa halangan dan larangan pengusiran paksa warga Palestina. Klaster kedua adalah keamanan dan militer yang terdiri dari pembebasan Gaza dari teror dan markas militer, pengerahan pasukan internasional, penarikan pasukan Israel, serta amnesti atau eksil bagi anggota Hamas yang menyerahkan senjata. Klaster ketiga adalah membangun pemerintahan Gaza baru di mana Hamas dilarang berkuasa dan pemerintahan akan dipimpin oleh Komite Abolisi Palestina yang diawasi oleh para tokoh internasional dalam BOP. Adapun klaster yang terakhir adalah ekonomi dan masa depan Palestina, di mana akan dibuat zona ekonomi khusus dan investasi untuk membuka jalan menuju negara berdaulat serta dialog damai antar agama. Dalam KTT perdana Board of Peace ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan terima kasihnya terhadap negara yang bersedia mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Ia juga melontarkan pujian terbuka kepada Presiden Prabowo dengan menyebut Prabowo sebagai sosok yang tangguh dan cerdas. Just in closing, are not just contributing money, some are also pledging personnel to help preserve the ceasefire and secure a very enduring peace. We have to have enduring peace. Having peace, knowing it's going to blow up in 2 weeks doesn't mean anything. In particular, Indonesia, thank you very much. Indonesia, it's a great country. Thank you very much. Look at him, man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly, too. We need strength. He says, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Namun di tengah sorotan dunia tentang upaya perdamaian Palestina melalui BOP, sejumlah negara masih menyatakan enggan bergabung dalam organisasi tersebut. Salah satunya Vatikan yang merupakan pusat dari umat Katolik dunia. Keterlibatan Israel dalam BOP juga masih menuai banyak polemik, apalagi mereka tidak pernah berhenti menyerang Gaza sejak gencatan senjata diumumkan Oktober 2025. Serangan terbaru terjadi pada 16 Februari, di mana sebanyak 11 warga Palestina dinyatakan tewas dan 3 lainnya luka berat. Analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi mengatakan kontroversi yang timbul harus disikapi oleh pemerintah Indonesia dengan terus menyuarakan tujuan kemerdekaan Palestina dalam BOP. Ia juga menekankan pentingnya memastikan kehadiran BOP ini agar tidak menjadi panggung Israel untuk terus menyerang Palestina. Bahwa BOP ini terjadi di tengah kontroversi perbedaan pendapat yang sangat tajam, baik di tingkat global, regional, Timur Tengah, dan tidak terkecuali di Indonesia. Nah, oleh karena itu saya menganjurkan kepada pemerintah untuk tidak henti-henti memberikan penjelasan yang sedetail-detailnya berkaitan dengan kebijakan yang diambil agar tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang berbeda, terutama di era sosial media yang begitu gampang. Sebuah informasi itu dipecah-pecah menjadi tidak
utuh. Bagaimana memastikan bahwa Israel ini tidak akan menyerang? Menurut saya memang ini harus ditekankan sejak awal kepada Presiden Trump, terutama yang pemilik wewenang paling besar di antara para tokoh yang ada di Dewan Perdamaian ini, bahwa kita tidak akan mengirim perdamaian kalau Israel tidak ada hitam di atas putih untuk tidak melakukan penyerangan apapun. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjelaskan tujuannya bergabung dengan BOP melalui pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Sugiono dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Markas Besar PBB New York pada Senin lalu. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil, komprehensif, berkelanjutan, serta sesuai prinsip dan piagam PBB. The work of this Council and the Board of Peace established pursuant to Resolution 2803 must reinforce one another. Peace may have different tracks, but it cannot afford different directions. Approaches that drift away from the United Nations will only weaken credibility and impact. And our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. Indonesia juga akan memimpin sidang ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 23 hingga 31 Maret 2026. Dalam kesempatan yang baru kali pertama dipegang oleh Indonesia sejak PBB berdiri itu, Indonesia yang dipimpin Menlu Sugiono akan menyampaikan komitmennya menjadi jembatan di tengah ketegangan geopolitik dunia, salah satunya adalah Palestina. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.